Halo teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian dari masalah 1, yaitu untuk mendapatkan bidang alas dari balok, yaitu titik PQRS. Hal yang pertama kita lakukan adalah konstruksikan ruas garis PQ yang sudah diketahui dalam buku, yaitu sebesar 6 cm menggunakan segmen. Maka kita akan menentukan dulu panjang dari ruas garisnya menggunakan distance outlet. Lalu kita akan mengubah dulu titik A menjadi titik P, titik B menjadi titik Q. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah lingkaran menggunakan circle center and radius dengan radius 6. Begitu juga kita lakukan pada titik Q dengan radius 6. Lalu terdapat titik potong dari kedua lingkaran, maka kita akan menggunakan fitur intersect. Terdapatlah titik potong dari kedua lingkaran. Maka selanjutnya kita akan menggambar juga lingkaran di titik potong antara kedua lingkaran P, P, dan Q menggunakan circle center radius sama seperti untuk titik P dan titik Q dengan radius 6 juga. Maka terdapat titik potong antara lingkaran A dan lingkaran Q. Kita akan menggunakan fitur intersect. Maka terbentuklah titik potong dari kedua lingkaran. Maka selanjutnya kita akan menggunakan fitur area untuk mendapatkan sudut antara ruas garis PQ dan titik potong antara lingkaran A dan lingkaran Q. Maka terbentuklah sudut-sudut yaitu sebesar 30 derajat. Maka selanjutnya untuk menentukan ruas garis dari PS maka diketahui dalam buku bahwa ruas garis PS sama dengan 4 cm. Dengan perbandingan proyeksinya 1/2, sehingga panjang ruas garis PS sama dengan yang akan dilukis adalah setengah dikali 4 sama dengan 2 cm. Maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat lingkaran dengan jari-jari 2 di titik P, supaya kita akan bisa membentuk ruas garis dari PS menggunakan circle center and radius dengan jari-jari 2. Lalu kita akan menggunakan fitur segmen untuk menghubungkan titik P dan titik Q sehingga terdapat titik potong dari lingkaran P dengan jari-jari 2 tadi. Maka selanjutnya kita akan melakukan fitur intersect. Lalu terdapat titik potong dari lingkaran dan ruas garis yang kita buat tadi. Maka hal selanjutnya kita akan menghapus hubungan dari titik P dan titik potong antara lingkaran A dan titik lingkaran Q. Lalu kita hubungkan titik P dan titik S menggunakan segmen. Maka terbentuklah titik ruas garis PS dari jari-jari lingkaran dengan dua jari-jari tadi dengan presis setengah.
Lalu langkah hal yang selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat garis sejajar PS, yaitu QR, dengan mengkhususkan sudut 30 derajat pada sebelah kanan titik Q. Maka selanjutnya kita akan membuat sebuah lingkaran di titik potong antara lingkaran A dan lingkaran Q, yaitu titik C dengan radius 6. Maka kita akan menggunakan fitur intersect untuk lingkaran C dan lingkaran Q. Maka terbentuklah titik potongnya. Lalu kita akan menggunakan fitur angle with given size. Kita klik di titik E, Q dengan sudut 30 derajat. Terbentuklah sudut 30 derajat dari titik potong dan titik Q. Maka selanjutnya kita akan membuat sebuah lingkaran sama seperti titik P tadi dengan radius 2 cm. Maka kita akan menghubungkan dahulu titik Q dan titik E menggunakan fitur segment. Kemudian kita akan menggunakan fitur intersect. Maka hal selanjutnya kita akan menghapus terlebih dahulu titik yang kita buat tadi, uras garis yang kita buat tadi. Lalu kita hubungkan menggunakan segment. Kita ubah dulu namanya. Maka terbentuklah garis sejajar PS, yaitu QR. Maka kita akan menghubungkan dari titik S dan titik R menggunakan segment. Maka terbentuklah bidang alas balok, yaitu PQRS. Kita hapus dulu terlebih dahulu yang tidak diperlukan. Maka hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat ruas garis PT dengan panjang 3 cm. Kita akan menggunakan segmen. Kita akan membuat ruas garis 3 meter. Begitu juga dengan ruas garis QU. Kita ubah dulu namanya menjadi T dan U. Lalu kita lakukan hal sama untuk pada ruas garis TU untuk mendapatkan bidang atas yang kongruen dengan bidang alas PQRS, yaitu kita akan menggunakan fitur center radius dengan radius 6, begitulah dengan titik U. Lalu sama hal dengan tadi, dengan PQ tadi, dengan ruas PQ tadi menggunakan fitur intersect. Kemudian kita akan membentuk lagi satu lingkaran lagi di titik potong lingkaran T dan U, yaitu titik G dengan radius 9 juga. Maka terbentuk titik potong antara lingkaran G dan lingkaran U. Maka kita menggunakan fitur intersect. Maka untuk selanjutnya kita akan menggunakan fitur angle untuk menentukan sudut-sudut dari ruas garis TU. Maka terbentuk 30 derajat. Selanjutnya kita akan membuat sebuah lingkaran lagi di titik T dengan radius 2. Lalu kita akan menghubungkan
titik T dan titik potong lingkaran G dan lingkaran U, maka kita akan menggunakan fitur intersect untuk menentukan titik potongnya. Lalu terbentuklah ruas garis dari TW. Hal tersebut kita lakukan untuk titik U juga, seperti yang halnya kita lakukan pada titik Q. Itu kita akan membuat lingkaran di titik potong lingkaran G dan lingkaran U. Kita hapus terlebih dahulu yang ini, kita hubungkan dengan segmen. Lalu kemudian kita akan membuat lingkaran di titik J dengan radius 6. Lalu kita akan menentukan titik potongnya dari lingkaran titik J dan lingkaran U. Kemudian kita akan menggunakan fitur angle width given size. Kita klik titik K dan titik U dengan sudut 30 derajat. Lalu kita akan membuat suatu lingkaran dengan di titik U dengan radius 2. Langkah selanjutnya kita akan menggunakan segmen untuk menghubungkan titik U dan titik K, lalu menggunakan fitur intersect untuk lingkaran. Maka terbentuklah titik potong dari titik U dan titik K. Kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita akan menghubungkan dengan segmen. Maka selanjutnya kita hapus dulu lingkaran-lingkaran yang kita buat tadi. Kita ubah namanya menjadi titik V. Maka kita hubungkan ruas garis WV, VR, dan WS. Kita buat garis putus-putus. Begitu juga dengan ruas garis PS. Kita hapus yang tidak diperlukan. Maka sudah terbentuk balok yang sesuai sama seperti yang di buku, yaitu balok PQRS dengan bidang frontal PQUT. Terima kasih. Untuk menyelesaikan masalah 2, langkah pertama yang kita lakukan yaitu buat garis AB dengan panjang 5. Lalu lingkaran yang berpusat di titik A dengan jari-jari 5. Buat juga lingkaran yang berpusat di titik B dengan jari-jari yang sama. Kemudian cari perpotongan kedua lingkaran sehingga didapat titik C dan titik D. Kemudian cari garis bagi titik B, AC, sehingga didapat garis G. Kemudian cari titik tengah garis AB sehingga didapat titik E.
Langkah selanjutnya, buat lingkaran dengan jari-jari sepanjang AE di titik A. Kemudian cari perpotongan lingkaran dengan garis G sehingga didapat titik F. Kemudian cari juga perpotongan lingkaran C dengan garis G sehingga didapat titik H. Langkah selanjutnya, perpanjang garis AB. Langkah selanjutnya, cari perpotongan lingkaran D dengan garis H sehingga didapat titik K. Kemudian, buat lingkaran yang berpusat di titik K dengan jari-jari yang sama yaitu 5. Lalu, cari perpotongan lingkaran K dengan lingkaran D sehingga didapat titik M dan L. Kemudian cari garis bagi sudut dari titik K, B, M sehingga didapat garis I. Langkah selanjutnya, cari titik tengah garis BK sehingga didapat titik N. Setelah itu, buat lingkaran dengan jari-jari sepanjang BN sehingga didapat lingkaran P. Kemudian cari perpotongan lingkaran P dengan garis I. Kemudian hide objek agar titik-titik bisa terlihat dengan jelas. Selanjutnya dengan menu poligon, hubungkan titik AB, BP, PG, dan GA. Kemudian ukur sudut EAG sehingga didapat sudut surutnya yaitu 30 derajat. Selanjutnya, buat poligon segi 4 dengan panjang AB dan buat juga poligon segi 4 dengan panjang GP. Selanjutnya dengan menu poligon, hubungkan titik RQ, QS, ST, dan TR. Kemudian hubungkan juga titik RT, TG, GA, dan AR. Setelah itu hubungkan titik QS, SP, BP, dan BQ. Lalu hide beberapa objek agar gambar bisa terlihat dengan jelas.
Lalu ubah beberapa nama titik agar sesuai dengan soal. Langkah selanjutnya, ukur garis AD. Sehingga didapat 2,5. Sehingga terbentuklah kubus dengan alas A, B, C, D dan dengan panjang rusuk 5 dengan perbandingan proyeksinya setengah, yaitu didapat garis AD 2,5 dan dengan sudut surut yaitu 30 derajat. Masalah selanjutnya yaitu masalah 3. Balok ABCDEFGH memiliki bidang alas ABCD horizontal. Bidang sisi BCGF letaknya frontal dengan sisi C di sebelah kanan B. Balok tersebut memiliki perbandingan proyeksi 1/3 dan sudut simpang 135 derajat. Gambarkan balok ini jika diketahui panjang sisi AB sama dengan 6 cm, BC sama dengan 8 cm, AE sama dengan 4 cm. Pertama, kita buat dulu garis AB menggunakan fitur segment with given length. Kita klik, dapatkan titik A, lalu panjangnya kita buat 6. Didapatlah garis AB. Lalu sudut simpang 135 derajat. C di sebelah kanan B. Jadi kita akan buat bidang alas ABCD horizontal. Di sini A, B, C, D, seperti itu. Sudut simpang sama dengan sudut surut. Jadi kita gunakan fitur angle with given size. Kita klik titik A, lalu kita klik titik B. Kita masukkan sudutnya 135 derajat searah jarum jam. Kita klik OK. Didapatlah titik A aksen. Kita hubungkan menggunakan fitur ray. Kita klik titik B, lalu kita klik titik A. Setelah itu kita akan mencari BC, garis ortogonalnya. Karena perbandingan proyeksinya 1/3, maka panjang BC pada gambar yaitu 8/3. Kita gunakan fitur circle center and radius. Kita klik titik B, lalu kita buat radiusnya 8/3. Panjang sebenarnya BC adalah 8 cm. Panjang pada gambar yaitu 8/3. Kita klik OK. Didapatlah lingkaran C. Lalu kita cari perpotongan lingkaran dan garisnya menggunakan intersect. Didapatkan titik C. Lalu kita gunakan fitur parallel line. Kita klik garis BC, lalu kita letakkan pada titik A. Kita dapatkan garis sejajar dengan garis BC. Kita gunakan juga fitur kompas. Kita klik lingkaran yang berpusat pada titik B. Kita letakkan pada titik A. Kita cari titik potong menggunakan intersect. Didapatkan titik D. Kita hubungkan menggunakan segmen.
titik D ke titik C. Kita hilangkan dulu objek yang tidak diperlukan. Kita hubungkan menggunakan segmen titik A ke titik D, titik B ke titik C. Didapatlah bidang alas ABCD horizontal. Setelah itu, kita buat sisi BCGF letaknya frontal dengan C di sebelah kanan B. Jadi kita akan buat garis tegak lurus. Kita gunakan fitur perpendicular line. Kita klik garis AB. Lalu kita letakkan pada titik B. Kita klik juga garis DC. Lalu kita letakkan pada titik C. Kita klik juga titik AB, lalu kita letakkan pada titik A. Kita klik garis DC, lalu kita letakkan juga pada titik D, sehingga didapatlah garis tegak lurus pada titik A, B, C, dan D. Setelah itu kita akan mencari tinggi atau tinggi dari balok ini, yaitu AE sama dengan 4 cm. Kita gunakan fitur circle center and radius. Kita klik titik A dengan panjangnya yaitu 4. Setelah itu kita gunakan fitur kompas. Kita klik lingkarannya, kita letak pada titik B. Sama juga kita letak pada titik C. Lalu kita klik juga lingkaran, kita letak pada titik D. Setelah itu kita gunakan fitur intersect untuk menentukan titik potongnya. Didapatkan titik E, F, H, dan I. Ini kita ganti dulu namanya menjadi G. Dan ini kita ubah namanya menjadi H. Lalu kita hilangkan objek yang tidak diperlukan agar terlihat dengan jelas bentuknya. Kita hubungkan menggunakan segmen titik E ke titik F, titik F ke titik G, titik G ke titik H, H ke E, sehingga didapatlah bidang BCGF letaknya frontal dengan C di sebelah kanan B. C letaknya di sebelah kanan B. Lalu kita hilangkan garis tegak lurusnya. Kita hubungkan menggunakan segmen titik E ke titik A, F ke B, G ke C, H ke D. Inilah balok yang telah kita buat. Kita hilangkan dulu label yang tidak diperlukan.
didapatlah balok ABCD EFGH. Kita buktikan dulu besar sudutnya apakah 90 derajat menggunakan filter Angel. Besar sudut-sudutnya yaitu 90 derajat. Lalu agar terlihat lebih bagus, kita buat garis yang ini menjadi titik-titik garis HD. Garis DC juga kita buat menjadi titik-titik, dan AD juga kita buat menjadi titik-titik. Kita lihat panjang, lebar, dan tingginya menggunakan distance or length. Panjang AB yaitu 6 cm. Ya benar, panjangnya 6. BC sama dengan 8. Ini panjang sebenarnya. Tapi garis ortogonalnya dengan perbandingan proyeksi 1/3, panjang BC menjadi 2,67. Panjang AE 4 cm. Inilah gambar balok yang jika diketahui panjang sisi AB 6 cm, BC sama dengan 8 cm, AE sama dengan 4 cm dengan perbandingan proyeksi 1/3 dan sudut simpang 135 derajat. Terima kasih.